Tuhan kita. Karena kita percaya the only real love is within our God. Amen. Amen. Kita sama-sama ingin belajar lagu baru ya. Never was enough till I met you. Got the real things for the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. Hey. Yesterday I met a man. He knew everywhere I've been. Asked if we could be best friends. Took his stand, he took a chance. He showed me a different way and gave me a brand new name. No, I'll never be the same. So I took his stand, I took a chance. Didn't know how lost I was. I didn't know the measure of. Yes. Now you came around and Show me. you were rewriting the story. Let's go. Didn't know how lost I was. I knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me. You were rewriting my story. One, two, three, let's go. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. Since I woke up, since I woke up. Living in a brand new day. All illusions fade away. And your love's out there with me. You took my hand. Didn't know how lost I was. I knew I couldn't measure up. One. Then you came around and showed me. One, two, three, let's go. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world you can make love. 'Cause I've been begging you since I woke up. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. I've been begging you since I woke up. The sun sets me as free as day. Sama-sama yang udah hafal lagu ya, ayo. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world in the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. One, two, three, let's go. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. Never was enough till I met you. Got a real thing for the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been begging you since I woke up. 'Cause I've been begging you since I woke up. The sun sets me as free as day. Woo! Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dong sekali lagi. Masih dalam suasana memuji dan menyembah Tuhan. Mengajak teman-teman semua untuk menyatukan hati dalam penyembahan. Yes, Tuhan. Kami percaya kamu yang mengendalikan hidup kita semua. Maka itu kita akan melakukan semuanya untuk Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan bareng-bareng. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Come on Ifgan, katakan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
akan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Yes Tuhan. Ayo semuanya nyanyi bareng-bareng. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan Tuhan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku, Kehendakmu ku serahkan semua, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, oh Tuhan, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu Tuhan. Mari saya ngajak teman-teman untuk mengatakan semua yang kau pikirkan, semua beban, katakan kepada Tuhan. Sebab Dia yang memegang segalanya. Terima kasih Bapa, selalu bersertaku Tuhan. Saya sehat gara-garamu Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Mari angkat tangannya semuanya sama-sama. Mari kita menyembah Tuhan kita. Kau baik Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Oke, sebulan ini kita bahas tema tentang hikmat dan hari ini tuh ngerayain hari apa sih? Father's Day gitu ya. Nah dalam bahasannya hari ini gitu ya, Pak Felix mau bahasin tentang teman-teman kita buka Alkitab sama-sama, lanjut yuk di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke. 11 ke 11 Kak Felix, kalian di baris sini 12, baris sini 13, 14, baris sini 15. Terus Kak Felix 16, 17, 18 gitu muter terus ya. Gitu ya. Boleh ya? Boleh nggak sih? Nah, ini jawab kayak cuekin. Oke, let's go. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Next. Baris yang sebelah sini, 1, 2, 3. Silakan next. Suaranya hilang. Ayo sebelah sini, baris sini. Ini bisa baca, ada suaranya kan ya? 1, 2, 3. Next, 15 ini silakan. Next. Baca aja yang kenceng, gak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Felix ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Next. Next. Ayo baca 1, 2, 3. Oh, ayat 20 silakan next. Ayat 20 baris sini. Ayat 20 baris sini 1, 2, 3. (21) next. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23 next. (24) next. (25) next. (26) next. (27) Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28 next. Next. (30) (31) Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua dong. Yeay, akhirnya seumur hidup akhirnya baca ayat agak panjangan gitu ya. Harus sering-sering baca Alkitab. Oke. Nah, ayat ini menceritakan, kita bahas ayat per ayat. Ada berapa teman-teman Kak Felix pengen ngajarin kalian kalau ngomongin baca Alkitab jangan cuma baca nggak tahu mau ngapain, coba belajar di belajar diterjemahkan, dalam artian digambarkan dalam ayat demi ayat yang dibaca.
gitu ya. Oke, Kak Felix tanya. Ada berapa orang yang dibicarakan di sini? Ada apa? 3? Siapa aja? Siapa? Bapak, terus? Anak bungsu sama anak sulung. Yang ngomongin ceritanya siapa? Yang lagi ceritain siapa? Tuhan Yesus. Ini kejadian benar atau yang Tuhan Yesus bilang adalah sebuah perumpamaan? Perumpamaan apa kejadian benar? Kalian tadi baca kan? Kita baca sama-sama loh. Perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus gitu ya menggambarkan ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari judul perikopnya aja tulisannya perumpamaan tentang anak yang hilang. Berarti Tuhan Yesus lagi cerita tentang anak yang hilang. Jadi bukan keadaan sebenarnya. Tapi dari sini menggambarkan bahwa kerajaan Allah, hati Bapa seperti apa. Nah, tadi udah teman-teman bilang bahwa ada 3 yang dibicarakan, yaitu Bapa, anak yang sulung, dan anak yang bungsu. Oke, cerita paling banyaknya adalah siapa? Yang kalian baca cerita paling banyak si anak yang mana? Anak yang bungsu yang diceritain. Kenapa? Karena banyak melakukan kesalahan. Kesalahannya apa aja? Kesalahannya apa aja? Oke, pertama kesalahannya adalah minta warisan. Kenapa salah minta warisan? Kan minta warisan nggak apa-apa. Kenapa nggak jadi salah? Karena bapaknya belum meninggal. Kalau minta warisan bapaknya belum meninggal itu kurang ajar. Doain bapaknya cepat mati. Ada yang mau cobain ngomong sama bapaknya? Jangan. Kak Felix bilang jangan. Ada yang ngomongnya disuruh Kak Felix, so enak aja. Enggak gitu. Jadi nggak bisa namanya minta warisan bapaknya belum meninggal. Itu hal yang kurang ajar. Bilang sama kanan kiri, jangan kurang ajar gitu. Bilang sih. Jadi dalam artian waktu momen itu adalah seorang anak minta warisan ya, harta gue mana, jatah gue mana, minta, bapaknya masih hidup. Sedangkan kalau ngomongin warisan biasanya ketika sudah meninggal baru dibagiin. Gitu ya, ini minta masih hidup. Lalu ayat selanjutnya bilang apa? Kesalahannya lagi. Udah dapat harta warisan itu ngapain? Jual dulu hartanya. Dia jual hartanya yang dia punya. Kak Felix nggak tahu gitu hartanya dia dapat apa aja. Mungkin dapat kambing, domba, bunyinya itu bunyinya. Tapi kemudian kambing, domba, terus mungkin unta dan lain-lain. Mungkin harta-harta apakah barang-barang dan dia jual semuanya. Setelah itu ngapain? Dia pergi dan berfoya-foya. Oke, tadi kesalahan dimulai dari apa? Kesalahan dimulai dari apa? Tadi minta warisan, dia lanjutkan pergi dan menjual semuanya seakan-akan itu gak ada harganya. Dan selanjutnya dia ngapain? Dia pergi berfoya-foya. Foya-foya tahu gak apa? Ya ngambur-ngamburin uang, ngamburin apa yang dia punya. Ngabisin sesukanya yang gak ada maknanya. Kak Felix tanya, ngabisinnya sendiri atau sama teman-teman? Sendiri apa sama teman-temannya? Sama teman-temannya, dia ngajak teman-temannya pasti dong. Ajak teman-temannya. Dan tiba-tiba di momen itu ayat selanjutnya bilang apa? Tiba-tiba datang apa? Tiba-tiba terjadi apa? Bencana. Dari anak bungsu tadi, dia minta harta, dia jual semua, dia pergi dan berfoya-foya. Tiba-tiba datang bencana, jeder. Bencana. Semua kelaparan sampai akhirnya si anak bungsu ini ngapain? Kehabisan semuanya. Ya, anak bungsu ini kehabisan semuanya. Pertanyaan Kak Felix, begitu kehabisan, bahasanya adalah di sini tulisnya ini, melarat gitu kan, miskin, nggak ada apa-apa, hartanya udah nggak ada lagi. Nah Kak Felix tanya, temennya kemana? Temennya kemana? Temennya ninggalin. Jadi dia berfoya-foya, tiba-tiba bencana datang, temennya ninggalin semua, dia sendirian melarat. Dia sendirian melarat. Oke, nah ini dia makanya kita sering kali gini, lebih sering dengerin orang di rumah atau lebih sering dengerin teman? Kebanyakan. Lebih sering dengerin teman. Oke, Kak Felix tanya, temanmu ada di mana waktu kamu susah? Diceritain nih. Seringkali teman kita nggak ada sama kita waktu ketika kita
Susah. Karena pas lagi oke, lagi seneng, kita punya uang, kita rasanya hubungannya baik, semua dan lain-lain, makanya mau temenan. Begitu enggak, ditinggalin. Bodoh amat, lu gue. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti ya? Dan akhirnya ketika melarat semua, dan anak bungsunya mutusin apa? Kan gak punya uang nih. Dia udah jauh dari rumahnya kan? Dia mutusin apa? Bekerja dulu. Tadi ayatnya ngomong dia bekerja dulu. Dia kerjanya ngapain? Dia kerjanya ngapain? Jaga konter pulsa. Bukan. Jaga. Jangan ngatain Kak Felix babi dong. Kok ngatain Kak Felix babi sih? Enggak ke ayatnya. Iya. Dia jagain babi. Coba bayangin. Dari seorang anak yang berada, tiba-tiba jadi jagain babi. Nurun gak hidupnya? Berantakan gak? Berantakan banget hidupnya. Tiba-tiba dia jaga babi. Apakah cukup di situ? Apalagi penderitaannya. Jaga babi udah penderitaan kan? Jagain babi udah penderitaan. Makan babi enggak. Itu sebuah kenikmatan. Tapi jaga babi penderitaan. Tapi jaga babi udah menderita lagi. Udah bukan cuma jagain babi, tapi makanannya babi. Dapat gak makanannya? Nggak ada yang mau ngasih lagi. Mau minta makanan babi aja nggak dikasih. Itu saking menderitanya. Saking menderitanya, itu anjlok banget hidupnya dari yang foya-foya. Aku punya teman oh nggak tahu lagunya kalian pasti. Oh ya beda generasi. Tapi dalam artinya sama teman-temannya semuanya, dia punya semuanya, dia punya apa yang dia mau, tiba-tiba melarat, teman-temannya hilang, dan dia nggak tiba-tiba sih, karena memang momennya di situ dipakai untuk dia akhirnya kerja jagain babi, nggak berhenti, abis itu dia makan makanan babi, walaupun nggak kesampean. Nah di momen dia lagi kelaparan, di momen dia nggak bisa makan, tiba-tiba apa? Ayat berikutnya bilang apa? Lalu tiba-tiba dia sadar. Ada ayat 17. Apa bacaan 17-nya? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Momen bencana Tuhan pakai untuk bikin anak bungsu ini sadar. Sama-sama bilang sama Kak Felix, sadar. Nggak kedengeran, sadar. Dipakai untuk sadar. Sadar apa? Sadar keadaannya. Gila ya, gue mestinya bisa nikmatin semuanya. Sekarang gue mau makanannya susah. Sedangkan pegawai di tempat bapak gue pasti makanannya enak. Dia sadar akan keadaannya. Lalu ayat selanjutnya, dia ngomong sama dirinya sendiri, apa ngomong sama babi? Ayat 18 bilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dia ngomong, ada ketetapan di hatinya, aku mau pulang. Ada di hati kesadaran, dia bilang bahwa aku mau pulang. Yang tadinya berfoya-foya, gak inget bapaknya, gak inget rumahnya, tiba-tiba dengan keadaan yang bencana tadi Tuhan izinkan terjadi dan dia gak punya apa-apa, Tuhan pakai itu sebagai panggilan untuk pulang. Sama-sama bilang sama Kak Felix, pulang. Gak kedengeran? Iya. Buat dipanggil pulang. Dan akhirnya si bungsu ini sadar kesalahannya, sadar keadaannya, dan dia kembali pulang. Kembali pulangnya dengan hati apa? Ada 3 di sini yang firman Tuhan bilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini ngomongin apa? Sadar kesalahan. Si anak bungsu ini sadar kesalahannya. Lalu yang kedua dia bilang apa? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia sadar bahwa pertama dia sadar aku bikin salah. Yang kedua dia sadar aku nggak layak.
Lalu yang ketiga dia bilang, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia ngomongnya apa? Minta bagian kecil aja deh, karena gue gak layak. Minta bagian kecil aja. Yang penting gue bisa makan. Kecil aja, karena dia tahu dia salah. Dia tahu dengan segala kesalahannya, dia tahu. Dan ini jadi langkah pertobatan. Dan ayat 20 bilang gini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia sudah ngomong sama dirinya sendiri. Punya ketetapan di hatinya mau pulang. Hatinya penuh kesadaran akan kesalahan, dia gak layak dan dia cuma pengen minta bagian kecil aja. Dan akhirnya memutuskan dia untuk pulang. Dalam perjalanannya pulang, bapaknya ngeliat dari jauh. Ayat selanjutnya bilang gini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika tadi ngomongin nih anak bungsu nih tadi nih. Anak bungsu dengan segala kesalahannya. Terserah mau-maunya dia. Tapi Tuhan pakai momen tertentu untuk bikin dia sadar dan kembali pulang. Dan langkahnya dia pulang. Selanjutnya kita geser nih ke bapaknya. Sekarang kita geser ke momen bapaknya. Bapaknya di awal tadi dia kasih hartanya, benar? Benar? Dia kasih hartanya sama anaknya. Kenapa dikasih? Karena dalam semuanya pasti ada pembelajarannya. Tuhan kasih, oke lo mau gini, oke silakan. Silakan. Nah waktu memberikan harta dan akhirnya dalam perjalanannya si anak ini pulang. Lalu ada kata bapak itu melihatnya. Ini membuktikan kalau bapaknya ini nungguin. Karena melihatnya itu ada di gini, digambarin di depan. Di depan rumahnya. Nungguin. Ketika anaknya dari jauh kelihatan pulang, dia melihatnya, lalu apa yang direspon bapaknya? Di ayat 20 teman-teman. Ayahnya apa? Berlari. Berlari mau ngapain? Mau gampar kah? Bukan. Mungkin kalau Kak Felix bapaknya iya. Ngapain lu pulang? Ngapain lu pulang? Gue lari pengen gue gampar langsung gitu ya. Ngapain pulang? Enggak, dia berlari, merangkul, mencium. Ikut Kak Felix sama-sama. Berlari, merangkul, mencium. Ini ngomongin apa tau nggak? Nyatain kangen. Nyatain kangen, kasihnya yang ini yang gue tungguin. Bahasanya gitu. Ini yang aku tungguin. Anak gue akhirnya pulang, ini yang aku tungguin. Nggak pakai basa-basi dan lain-lain, itu dikerjakan sama bapaknya. Nah Kak Felix kasih tahu konteks bapak dan apalagi orang berada di Yahudi gitu ya, di momen itu gitu. Nggak boleh kelihatan mata kaki. Itu sebuah penghinaan. Jadi kayak malu-maluin diri sendiri. Kak Felix tanya, waktu zaman dulu bajunya kayak apa? Jubah kan? Jubah lari bisa nggak main lari aja? Kalau nggak keserimpet? Kalian kalau pakai rok panjang, bisa lari nggak? Nggak mungkin keserimpet. Apa yang kalian kerjakan? Angkat roknya, baru lari. Angkatnya jangan tinggi-tinggi. Angkat roknya, baru lari. Tapi kakinya kelihatan, mata kakinya. Nah itu sebuah penghinaan gini. Dalam artian, menurunkan gitu ya. Menurunkan dirinya. Apalagi di depan suruhannya, di depan orang-orang yang dia kerja. Nggak peduli demi menyambut anaknya. Apa yang bapaknya kerjakan gak peduli dengan dirinya. Dia lari menyambut anaknya. Karena apa? Itu yang ditungguin. Kak Felix tanya, kalian kalau nungguin sesuatu ketika itu datang apa yang kalian kerjakan? Nungguin apa sih? Siapa yang kalian nungguin datang sini? Nungguin siapa? Artis Korea siapa yang kalian tungguin? Tato datang ke Moi? Hah? Yalah, jongkok berdiri. Jongkok lagi datang gitu. Akhirnya tiba-tiba dia datang dan munculnya di depan parkiran Ici. Nggak kalian nggak mungkin gini kan? Ih jongkok kabur gitu, ih nggak mungkin kan? Nggak mungkin langsung nyamperin kan? Malah pengen nyenggol, pengen peluk, foto, video dan lain-lain. Ya ketahuan lah kalian pasti begitulah nih. Kalau lagi gereja aja diem-diem, ketemu artisnya pasti berisik. Karena kenapa? Kalian ketemu sesuatu atau seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Kayak Kak Felix pernah berapa waktu lalu ceritain tentang Z sama Za, anak-anaknya Kak Felix yang nyambut kalau mamanya pulang.
gitu. Karena mamanya dari jauh, udah lihat mamanya, "Pa, itu mama." Dia lari, "Mama." Walaupun habis itu oleh-olehnya mana? Fokusnya oleh-olehnya, tapi ya udahlah, ini nyambut mamanya lah ya. Tapi dalam artinya, namanya juga anak kecil gitu. Tapi dalam artian ketika menyambut sesuatu, itu pasti wah gitu. Apalagi Kak Faris kalau lagi nonton Timnas Indonesia. Pas masuk, nyambut sesuatu. Apalagi nyambut gol. Wah, kenal kagak kanan kiri, tos aja pokoknya. Gol, gol, kenal kagak, gol amat. Gitu ya. Yang penting kita sama-sama merayakan gol Indonesia. Karena sesuatu yang ditunggu-tunggu dinantikan pasti disambut. Nah, apa yang dikerjakan sama si bapak ini, dia nyambut. Karena dia nungguin anaknya pulang. Anak yang bikin salah nih, yang badung, anak yang sembarangan, yang doain dia cepat mati. Nih pulang, tapi ditungguin, disambut. Berhenti nggak habis dicium? Habis itu anaknya ngomong kesalahannya, dia mau mengakui kesalahannya. "Bapak, aku bikin salah. Aku nggak layak." Mau dilanjutin lagi nggak? Satu lagi bilang, "Pak, jadi suruhan aja nggak apa-apa lah." Kan lanjutan 3 ngomong itu tadi kan anaknya kan? Ngomongin tadi pertamanya bahwa aku berdosa, aku bersalah. Yang kedua aku nggak layak. Yang ketiga ngomong minta bagian kecil aja deh, disuruh jadi suruhan aja nggak apa-apa. Karena jadi anak gue udah nggak layak. Sebelum dia ngomong yang ketiga, bapaknya ngapain? Manggil suruhannya, hamba-hambanya untuk ngapain? Nextnya bilang gini, "Ambil jubah, pakein. Ambil cincin, pakein. Ambil sepatu, pakein." Sebelum ngomong gini, "Pak, aku pinggiran-pinggiran gak apa-apa deh. Disuruh-suruh aja deh gak apa-apa deh." Sebelum keluar omongan itu, bapaknya bilang ini, "Enggak, lo tetap anak gue," gitu. "Enggak, kamu tetap anakku." Karena ngomongin jubah, cincin, sepatu tuh ngomongin keberadaan diri, yang ngomongin tentang statusnya dia sebagai anak. Anak orang yang berada gitu. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Udah nggak sempet ngomongin pengen kerja di pinggiran, pengen gaji segini aja nggak apa-apa. Nggak sempet ngomong gitu. Bapaknya bilang, "Enggak, nih jubah, nih cincin, nih sepatu, lo anak gue, pokoknya lo pulang." Udah selesai itu, apa yang dikerjakan? Selesai nggak berhenti di situ pakai jubah? Cincin, sepatu, enggak selesai. Habis itu anak buahnya lagi, pegawai sudah bilang apa? "Potong lembu yang paling tambun." Tambun tuh apa tau nggak? Bukan Bekasi, bukan paling jauh, bukan. Tambun tuh yang paling besar, paling semok, paling montok gitu. Ambil anak itu, lembu tambunnya, potong, kita pesta. Kita pesta. Ngomongin dalam artian apa? Udah nggak sempet anak-anaknya kayak, "Hah? Jubah nih, cincin, sepatu, pesta." Tiba-tiba pesta. Jadi sebuah pesta, sebuah perayaan yang dirayakan. Bapaknya bilang, "Kenapa? Karena anak gue yang hilang balik lagi." Dirayain. Apakah yang dirayakan kesalahannya? Enggak. Yang dirayakan ketika anaknya pulang, "Pak, nih Pak, yang kemarin gue minta warisan udah gue balikin." Enggak. Yang dirayakan ketika anaknya pulang, bukan yang lain. Anaknya apa? Pulang doang, gak ada yang lain. Nah, tiba-tiba anak yang sulung ngapain? Lagi kerja. Anak yang sulung ini tipikal anak yang kerjain semua yang terbaik dengan perbuatannya. Gue jagain harta bapak gue jagain ternaknya bapak gue urusin semuanya. Dia kerjain yang terbaik. Tiba-tiba dia pulang, abis capek-capek ngerjain yang terbaik, dia ingat, ada pesta apa itu, ada dangdutan. Oh, nggak dangdutan. Itu ada pesta apa? Ada suara seruling. Atau apa sih? Dimana lah bunyi suling gitulah pokoknya. Ya kan? Tudidut. Itu es krim dong ya. Tapi maksudnya ini ada bunyi suling karena pesta. Terus si sulung ini nanya, itu ada pesta apaan? Siapa yang sunatan? Enggak nanya gitu. Itu ada pesta apaan? Ada apaan pesta rame-rame? Terus suruhannya bilang gini, "Si bungsu pulang, bapak lo ngadain pesta." Kurang lebih begitu ceritanya yang kita baca. Dan anaknya buru-buru pulang, mau ngapain? Mau pesta? Ikut ngerayain? Enggak.
Ternyata anaknya pulang, mau damprat bapaknya. Kurang lebih bahasa gini, Pak, lu kelewatan banget sih. Gue yang kerja capek-capek. Kok dia dirayain? Seumur-umur gue kerjain yang terbaik sama bapak. Gak pernah dikasih satu sekalipun kambing embek dipotong buat ngerayain gue sama temen-temen. Gak pernah. Ini anak lu, si bungsu ini udah bikin salah setengah mati. Ada bahasa gini, udah sama nit gitu ya. Dan lain-lain ngabisin uangnya foya-foya, pulang kok malah dirayain. Gue gak terima. Si sulungnya gak terima dengan pulangnya anaknya, bungsunya maksudnya, adik bungsunya. Lebih kepada bukan anaknya yang pulang yang gak dia terima, tapi perlakuan bapaknya yang dia gak terima. Kok kenapa dibikin pesta? Dia gak terima. Tapi bapaknya bilang apa? Nah, punya gue punya lu loh. Ini yang aku punya semua punya kamu loh. Masa cuma minta satu kambing? Ini semua yang aku punya kamu. Yang aku punya itu punya kamu. Nah, singkat cerita pertanyaannya, apa yang dikerjakan pernyataan yang dikerjakan sama si anak sulung ini, dia iri hati membandingkan apa yang dia kerjakan dengan perbuatan baik dan kerennya dengan kesalahan adiknya. Dia fokus sama kesalahan adiknya, dia fokus sama perbuatan baik yang dia kerjakan. Dan akhirnya membuat dia ada dalam terus kemarahan. Dan Kak Felix gak tahu di ayatnya gak bilang si sulungnya ikut pesta atau tidak. Setelah dijelasin sama bapaknya, gak tahu dia ikut pesta atau tidak. Tidak jelaskan di ayatnya. Nah, ini menggambarkan bahwa tiga ini teman-teman. Menggambarkan bahwa karakter Bapa yang kita punya, Bapa kita di surga, adalah Bapa yang baik, kasih, sabar, dan murah hati. Yang gak menunggu dengan pasif, tapi sifat aktifnya adalah menunggunya, melihatnya dari jauh, terus menerus mengharapkan anaknya pulang. Dan ia berlari itu juga menggambarkan keaktifan dia. Dan dia gak menuntut pertanggungjawaban akan kesalahan anaknya, tapi yang dia kerjakan apa? Memulihkan martabat anaknya. Enggak, lo tetap anak gue. Yang kesulung pun ia keluar ngomel-ngomel, dia gak marahin sulungnya. Diam kamu, enggak begitu. Kayak di film-film FTV atau film India. Tapi apa yang dia kerjakan, Tuhan dengan sabarnya menjelaskan sama anak sulung itu. Ini punya gue, punya lu loh. Dia berbicara dengan lemah lembutnya kepada sang anak sulung. Nah, anak bungsu ini menggambarkan siapa? Menggambarkan kita. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan kemauan kita sendiri. Orang-orang yang seringkali melupakan Tuhan dan perbuatan baiknya. Demi apa yang kita mau. Tapi pertobatan sejati dimulai ketika apa? Sadar. Dan akhirnya pulang. Pertobatan sejati dimulai dari sadar dan pulang. Boleh ikutin Kak Felix sama-sama? Pertobatan sejati dimulai sadar dan pulang. Tapi pemulihan terjadi ketika Tuhan itu sendiri sang Bapa yang baik. Ngapain? Berlari, memeluk, mencium, dan memberikan kembali anak itu sendiri. Sedangkan anak sulung menggambarkan siapa? Orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya untuk dapetin kasih Tuhan. Yang secara hati ternyata bukan untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri. Mengandalkan perbuatan baiknya untuk dapat sesuatu. Harusnya ini, akhirnya jadi nuntut. Harusnya ini, harusnya itu. Saya kan udah begini, harusnya ini, harusnya itu. Yang memungkinkan bahwa sebenarnya egoisnya sama si anak sulung sama si anak bungsu. Cuma beda keluarnya. Yang satu dengan kesalahan, yang satu dengan perbuatan baik. Nah, dari dua cerita ini menggambarkan bahwa hati Bapa seperti apa. Tapi teman-teman, Kak Felix mau ajak teman-teman dengerin. Ada dua teman kalian yaitu Justin dan Jefflin yang mau ngobrol sama Kak Felix, kita sama-sama. Boleh tepuk tangan? Justin, let's go. Kita ngobrol dulu sama Justin sama Jefflin. Oke, Justin umur berapa sekarang? 17. 17, Jefflin? 12. Oh, berarti beda berapa tahun? Sekitaran 5 tahun. Oke, bagus matematikanya. Mau ngetes dong. Berarti beda sekitar 5 tahun. Nah, dari di rumah pernah ngerasain diperbandingkan gak? Aku tanya adik dulu. Jefflin, pernah ngerasain bandingin gak?
kadang-kadang sih, tapi itu palingan dibandinginnya sama kayak nenek atau kakek. Oh, bukan orang tua. Orang tua kadang-kadang, tapi jarang sih. Oke, seringnya dibandingin sama kakek nenek, opa oma, kakek nenek berarti. Bandinginnya apa? Kayak gimana ya cara ngomong? Jadi nenek suka bilang aku kayak lebih pinter, terus kakak harus lebih berusaha lagi. Oh, jadi kamu yang lebih bagus daripada kakakmu. Bukan. Tapi kok nenek juga kadang-kadang bilang kakak dia lebih punya hikmat lah, bisa bilang gitu. Lebih wise. Daripada kamu. Iya. Oke. Kamu Justin ngerasa gitu emang? Ngerasa gitu? Kalau ngerasa sih sering. Asik. Tapi bukan, apa ngerasa dibandingin maksudnya ya? iya. Oke. Ngerasa dibandingin sih sering, tapi ya kalau aku sih diamin aja ya. Karena udah terbiasa gitu. Jadi ya Terbiasa dibandingin berarti? kalau Maksudnya? aku merasanya kayak gitu. Dibandinginnya dalam hal apa? Kayak akademis gitu sih. Oh, kok pinteran Jefflin berarti? Iya, misal dia kan kalau di sekolah ranking 2 tuh. Oh, berarti Kalau- masuk kafe bukan pinteran, hasilnya lebih bagus dia berarti. Iya, Hmm. hasilnya emang lebih bagus dia. Oh, jadi lebih sering tentang akademis kamu diperbandingkan. Iya, dan kadang-kadang dibandingin itu lewat sifat sih. Jadi kayak kadang-kadang kan kalau aku itu di rumah suka keras kepala gitu kan. Dan dia itu anaknya itu lebih kayak nurut gitu sih. Iya. Rasanya apa kalau waktu dibandingin? Nggak enak sih. Nggak enak ya? Iya, nggak enak. Kalau Jefflin enak ya malah? Bukan. Kan kaku yang lebih bagus soalnya. Oh enggak. Aku juga rasa nggak enak soalnya Koko ya rasanya sedih kadang-kadang kalau dibandingin juga. Oh, kamu nggak enaknya karena ngelihat Koko malah jadi sedih. Iya. Oh, ini adiknya dia yang baik banget ini sih. Terus yang paling sering kalau di rumah yang paling sering bikin masalah siapa? Yang sering bikin masalah, Aku aja nggak apa-apa sih. aku sih. Bener ya Koko ya Jefflin ya? Iya. Oh iya. Kamu kok happy banget kayak suruh Koko yang bikin masalah? Enggak ya? Aku jahat. Kenapa bikin masalahnya apa seringnya? Gak tahu iseng nggak? Oh iseng. Iya, iseng kayak gitu. Oh, kamu sering iseng? Isengin siapa? Isengin Jefflinnya? Isengin. Semua? Seringan itu umpetin HP-nya sih. Terus tiba-tiba dia cari-cari HP-nya kemana. Oke, Habis ngumpet-ngumpetin. Iya, aku bilang HP-nya ya lagi dicas. Pas dia cek nggak ada. Oh, emang iseng. Ketawa-ketawa, iya. Oh iya, bener kakak gitu ya. Kalau suka iseng ya. Terus yang dimanja siapa kalau dimanja di rumah? Dua-duanya nggak ada yang dimanja. Gak ada ya? Nggak Gak ada ada. dua-duanya ya. Terus Iya. pernah ngerasa gak adil gak di rumah? Nggak adil. Nggak adil pernah, tapi mungkin jarang ya. Lebih ke mana? Gak adilnya kenapa? Nggak adilnya itu kayak lakukan pekerjaan rumah. Kayak pekerjaan rumah itu aku merasa lebih banyak kerjaan yang aku ngerjain. daripada dia. Iya. Kalau Jefflin? Sama kayak Koko, tapi aku biasanya alasan kenapa aku nggak disuruh kerjain kayak pekerjaan rumah gara-gara aku lebih fokus kayak belajar akademis gitu, kayak belajar buat ulangan. Oh jadi tugasmu belajar, tugasmu bersihin rumah gitu ya berarti ya. Bercanda. Oke. Terus kalau dari cerita tadi yang Kak Felix sudah sharing, dari yang Alkitab tadi ngomongin anak bungsu dan anak sulung, kira-kira yang relate sama kamu anak bungsu apa anak sulung? Aku anak sulung. Cerita relate-nya berarti anak sulung kamu? Iya. Kalau Jefflin? Anak bungsu sih maybe. Ya lebih ke relate-nya ke anak bungsu. Emang Maybe. kamu pernah minta harta sama bapakmu? Enggak pernah. Enggak. Tapi relate-nya apa? Lebih relate-nya apa? Aku kayak kadang-kadang suka kurang ajar sama orang tua, tapi pas aku kayak minta maaf orang tuanya kayak yang maafin gitu. Berarti kalau Justin lebih ke anak sulungnya itu jadi lebih ke sirik atau iri hati gitu. Apa kok si Ade lebih diginiin gitu ya? Rasanya yang lebih relate. Ya kalau jujur emang iya sih. Oke. Terus kalau misalkan ini nanti papa mama kita nggak usah kasih tahu, nggak usah nonton ya gitu ya. Nggak. Justru dia minta videoin kan. Nggak. Tapi kan pada dasarnya intinya gini. Menurut kalian tadi dari ceritanya gitu ya, si bapak itu kan
mengasihi anaknya walaupun anaknya bikin salah. Bener nggak? Benar. Menurut kalian kenapa? Dari cerita tadi, Jason. Karena emang itu anaknya, anak kandungnya. Dan bapak itu kan selalu ada cinta kasihnya terhadap anaknya sendiri kan. Jadi kayak walaupun anaknya itu mau sejahat apa, mau ngeselin apa, pasti bapak emaknya pasti kayak bapaknya itu tetap bakal sayang sama anak. Berarti pada dasarnya karena itu anaknya dan ada kasih di bapaknya. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Kalau aku sih gara-gara itu walaupun sejahat apapun itu pasti orang tuanya masih sayang karena gak mungkin kan kalau misalnya lupa kayak kerjain, misalnya lupa cuci baju terus orang tuanya langsung benci, gak mungkin. Walaupun sejahat apapun kayak sampai minta kayak aku harap kamu mati, orang tua gitu. Nah, masih cinta soalnya itu anak kandungnya mereka yang melahirkan anak kandungnya gitu. Berarti karena balik lagi berarti keduanya jawabannya sama. Yang pertama karena status anaknya, yaitu itu emang anaknya. Yang kedua adalah kasih bapaknya sendiri yang memang ada kasih di dalamnya. Gitu ya. Nah, terus ketika memposisikan, tadi kan kamu posisi anak sulung, kamu anak bungsu. Tapi cobalah kita gambarin jadi anak bungsunya. Apa rasanya kamu bikin salah, terus kamu pulang dengan ketakutan, ya, dengan takut gitu ya. Ya udahlah makanya jadi kerja aja lah biar dapat gaji aja lah dikit lah kecil-kecil, nggak usah jadi anak lagi gitu ya dengan ketakutan. Tiba-tiba bapaknya malah peluk tadi cium malah bikin pesta. Menurut kalian rasanya gimana di momen itu? Kalau aku sih, aku kaget. Aku biasanya kalau bikin salah kadang aku kayak takut kalau mau bilang ke bapak, aku takutnya dia kayak maki-maki, diomelin gitu. Tapi pas aku bilangin ternyata bapak bilang, oh nggak apa-apa, biarin. Tapi besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Ya. Rasanya gimana? Aku rasanya ya tenang, kayak nggak sepanik, nggak stres gitu. Ternyata nggak begitu ya responnya gitu ya. Iya. Justin? Ya mic-nya dong. Kalau sebagai anak sulung, bungsu tadi. Oh bungsu. Kalau Dengan sebagai semua kesalahan, tahu si bapaknya malah nggak ngomongin kesalahannya tapi langsung nunjukin kasihnya. Kalau itu sih, aku sih ngomong jujur aja sih, apa adanya. Karena menurut aku itu kalau aku ngomong jujur langsung kayak itu nggak ada yang di pikiran aku, nggak ada yang nyangkut di pikiran aku loh. Jadi kayak udah langsung kasih tahu jujur kepada kesalahan aku semua pada bapakku, itu ya langsung masalah aku hilang semua. Oke, tapi maksud Kak Felix adalah kondisinya adalah rasanya ketika kamu yang bikin salah, tapi malah diampunin sebegitu sayangnya, tetap disayang, itu rasanya apa? Rasanya tidak terekspektasi. Nggak tahu gimana caranya ekspresinya. Ekspektasinya di luar ekspektasimu karena Iya, harusnya di luar ekspektasi. harusnya malah dimarahin gitu. Iya, Harusnya iya. dihukum, Iya, tapi harusnya malah gitu. disayang sedemikian rupanya. Iya. Lalu kalau ngomongin anak sulungnya sekarang, apa sih menurut kalian yang bikin anak sulungnya nggak bisa menikmati kegembiraannya adiknya pulang? Jason lo. Karena anak sulungnya berasa iri karena yang anak si bungsu ini dia udah melakukan bikin bapaknya kesel berapa kali, pokoknya bikin kesel banget lah bapaknya. Tapi sedangkan si anak sulung ini dia itu udah baik, udah bantuin bapaknya. Tapi tetap si anak bungsu ini tetap dimanjain. Jadi dia merasakan iri gitu loh. Jadi karena irinya. Iya. Oke. Jason, menurutmu? Itu sih anak sulungnya mungkin dia rasa kayak bapaknya nggak adil, soalnya walaupun dia udah kayak bekerja keras banget, terus tiba-tiba anak sulungnya merasa jahat datang, terus ayahnya langsung pesta, langsung bikin kayak perayaan gitu. Ya dia rasa kayak gak adil, soalnya harusnya dia yang dirayain, harusnya anak bungsunya yang dihukum, tapi malah dirayain, jadi dia rasa gak adil gitu. Pernah ngerasa gitu gak? Harusnya aku nih, karena aku jadi kokoh gitu kan. Setahu aku sih, aku gak pernah sih. Jason pernah? Harusnya aku gini nih, kok malah si Jeffrey yang giniin. Pernah ngerasa gitu gak? Ya pernah sih ngerasa kayak gitu. Terus gimana nanganinnya? Nanganinnya
Ya aku diemin aja sih, pendem aja. Tiba-tiba nanti hilang sendiri kok. Oh, oke. Dipendem terus hilang sendiri. Daripada nanti kalau dikasih tahu takut marah. Tapi kalau masalah jujur gitu ya itu kasih tahu aja, karena emang itu bikin otak jadi panas. Tapi kan dalam artinya sebenarnya perasaan kita, apa yang kita rasa pun ada ruang untuk kita bicara, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita membicarakannya itu jadi hal yang berbeda lagi. Kan nggak mungkin ngomong, papi ya mestinya papi, ya itu baru dimarahin. Tapi kan ngomong, boleh ngobrol nggak, gini ngomong dengan baik, harusnya bisa lebih baik, gitu ya. Terus kira-kira ada yang paling sebel, nyebelin, berantem gitu gak kalau di rumah berdua sebagai adik kakak, selain isengnya Kokoh? Kalau berantem sih jarang banget sih. Kebanyakan iseng doang. Karena iseng jadi kamu bikin berantemnya gara-gara Kokoh iseng ya? Iya. Oke. Nah terus dari gambaran tadi kalian dapat sesuatu gak tentang kasih karunia Tuhan tuh sama kita tuh apa? Kasih karunia Tuhan ini dalam hal apa dulu Kak? Tadi dicerita tadi. Yang kamu tangkap? Kalau dari cerita tadi yang aku tangkap itu kayak kasih karunia Tuhan itu melewati bapaknya sih. Jadi mau anaknya ngeselin apa, bapaknya tetap nerima apa adanya. Jadi kasih karunia Tuhan itu menerima apa adanya, dan itu digambarin sama cerita bapaknya tadi. Iya. Gitu ya? Kayak gitu. Javlin? Sama kayak Koko sih, itu melewati ayahnya. Walaupun anaknya udah kayak harap bapaknya mati biar dia dapat warisannya, ayahnya masih sayang gara-gara itu anaknya sendiri. Oke, dan terakhir kira-kira Tuhan Yesus nih sebagai Tuhannya kita gitu ya. Kira-kira dengan cerita ini dia pengen kita belajar apa sih? Jason? Dari cerita ini? Mirip-mirip kayak tadi sih. Kayak nanti kalau udah besar kita punya anak, walaupun anaknya mau ngeselin apapun, ya kita harus tetap menyayangi mereka karena emang mereka anak kita. Dan juga sebagai anak itu nggak boleh yang namanya ya kayak tadi ngeselin, apalagi mintanya warisan sebelum bapaknya meninggal kan. Itu kayak sama aja mau bikin bapaknya cepet mati. Iya. Oke, menggambarkan apa yang kita buat ke depan maksudnya berarti. Oke, Javlin? Kalau aku sih, aku pikirannya gak semua bisa adil, dan yang sama kayak Koko bilang, pas kita udah gede kita juga harus jangan kayak walaupun anaknya kurang ajar, ngeselin, kita harus tetap sayang karena itu anak kita sendiri. Ya gitulah. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong buat Jason sama Javlin. Silakan duduk lagi. Ini yang jadi poin pentingnya sama apa yang dibagikan hari ini teman-teman. Sebulan ini kita bahas tentang apa tadi? Hikmat. Hikmat di anak yang bungsu didapat ketika si anak yang bungsu dalam keadaan yang sulit. Dalam penderitaannya akhirnya dia muncul hikmat untuk dia kembali sadar dan pulang kepada bapaknya. Tapi yang paling penting dibicarakan di sini adalah hikmat sang bapa. Hikmat di sang bapa yang pertama, dia tetap kasih hartanya untuk ini. Setiap orang punya momennya sendiri untuk pulang. Setiap orang punya prosesnya sendiri untuk pulang. Dan menjalankan pertobatannya untuk pulang. Dan hikmat sang bapa itu sendiri adalah tentang kasihnya. Tentang kasihnya yang gak ada syaratnya. Tentang kasihnya yang gak terbatas. Tentang kasihnya yang melampaui akal dan pikiran. Bisa ngejawab gak? Kok bikin salah sedemikian salahnya tetap disayang? Bisa masuk akal gak? Kalau kalian ada orang yang bikin salah sama kamu, apa yang kamu kerjakan? Balas kan? Iya gak? Musuhin? Tinggalin? Gak mau temenan lagi? Tapi ngomongin di sini sang bapa, walaupun anaknya bikin salah sedemikian rupanya, dia tetap menerima, gak pakai syarat apapun. Cuma syaratnya satu sebenarnya, pulang. Satu langkah pulang anak si bungsu disambut larian bapaknya untuk mendapatkan dia.
Dan kasih Bapaknya nggak terbatas. Nggak terbatas apa? Yang satu nggak terbatas sama kesalahan, yang satu nggak terbatas sama perbuatan baik. Yang anak sulung dengan perbuatan baiknya ngerasa dia lebih pantas. Nah, Tuhan tekan tentang kasih Tuhan, bukan tentang apa yang kita buat. Kasih Tuhan tentang apa yang Dia buat. Yaitu Yesus itu sendiri yang Dia kasih buat hidup kita. Sehingga hari ini sadar betul bahwa dimanapun teman-teman dibesarkan, siapapun orang tua yang Tuhan percayakan untuk merawat kalian. Mungkin ada yang di sini yang nggak pernah ngerasain papa hadir dari kecil sampai sekarang. Nggak pernah ngerasain papa yang harusnya kayak gini sampai hari ini. Nggak pernah ngerasain kehadiran orang tua yang benar-benar berfungsi buat hidup kalian. Nggak ngerti rasanya dikasihi, disayangi, nggak ngerti, nggak tahu rasanya. Tapi paling nggak kabar baiknya ini teman-teman. Bahwa ya Bapa di dunia begitu, tapi Tuhan bilang begini, waktu kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, statusmu berubah. Yang tadinya anak-anak bukan diperanakan oleh daging lagi, tapi diperanakan oleh roh, yaitu jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah jadi Bapamu yang di surga, yaitu Bapamu sendiri. Bapa yang seperti apa? Bapa yang tadi itu, yang mengasihi tanpa syarat, yang mengasihi dengan benar-benar mengasihi lebar luas dan lebarnya yang gak bisa dihitung. Gak bisa ditakar dengan apapun juga. Yang mengasihi melampaui akal dan pikiran. Kita gak bisa pikir, kok aku yang sekotor ini, aku yang seberdosa ini masih disayang. Iya, itu Bapa kita di surga. Dan Dia yang mengembalikan kita jadi anak-anaknya. Yang tadinya mestinya udah statusnya bukan anak lagi, orang asing, tapi dikembalikan. Tapi kita ngomongin di sini, berbicara dalam segala keberdosaan kita. Lewat Yesus yang diberikan bagi kita. Kita jadi anak-anak Dia. Dan kita dengan bangganya bisa panggil Dia Bapa. Bapa yang baik, yang menyertai hidup kita semua. Sehingga hari ini kita sadar, hikmat Bapa kita di surga melebihi dari hikmat kita. Jangan takut lagi untuk datang kembali sama Dia. Dan nempel sama Sang Bapamu yang ada di surga. Yang memelihara kehidupanmu, yang penuh kasih akan hidupmu, yang terus menyayangi hidupmu. Tapi sayangnya Dia gak membiarkan kamu apa adanya. Yes, Dia menerima kamu apa adanya. Tapi Dia terus mengajakmu untuk berubah, bertumbuh di dalam kehendaknya. Untuk yang mati dihidupkan dalam rencananya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berdoa biar firman dari cerita yang sederhana ini, bahkan dari kesaksian teman-teman kami, obrolan Justin dan Jevelyn yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu sendiri yang jadi pusat dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami tahu kasih Tuhan bukan tentang kesalahan kami. Kasih Tuhan bukan tentang perbuatan baik kami. Tapi kasih Tuhan tentang diri-Mu sendiri yang terus mau mencurahkan kasih-Mu bagi hidup kami. Yang gak terbatas. Yang selalu ada menyertai kami. Yang tanpa syarat. Melampaui akal dan pikiran kami. Mungkin hari ini kami belum terlalu ngerti dengan keberadaannya. Tapi kami paling tahu tentang hal ini. Kami punya Bapa kami yang di surga, yang menerima kami, yang mengasihi kami dengan penuh hebatnya. Karena Engkau sendiri adalah kasih itu, dan Engkau gak bisa mengingkari diri-Mu yang adalah kasih itu. Dan kami jadi bagian di mana tempat di mana kasih Tuhan dicurahkan dan diutarakan bagi kami. Dan gak ada satupun yang bisa melepaskan kami dari kasih-Mu. Dan kasih-Mu ini gak akan berhenti di mulut kami, di tangan kami, di hidup kami. Tapi biarlah kasih ini kami bisa bagikan bagi banyak orang. Mengenalkan Yesus bagi banyak orang. Sehingga mereka bisa menikmati kasih-Mu. Seperti kami menikmati kasih yang Kau berikan bagi hidup kami. Mampukan tangan kami, mampukan lidah kami. Mampukan kaki kami melangkah dalam kehendak-Mu. Dan membagikan kasih-Mu itu bagi banyak orang. Walaupun ayah kami dunia seperti apa, gak akan mempengaruhi masa depan kami. Karena masa depan kami ada dalam tangan Bapa kami yang di surga. Penyedia hidup kami, yang mengasihi kami apa adanya. Dan kami kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus berbicara lebih jelas bagi setiap kami. Biar terus ada dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10,
jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.